Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita semua sehingga saat ini kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau saat teduh sejenak. Kita mau menyiapkan setiap hati-hati kita sehingga kita dapat masuk lebih dalam lagi, bagikan tanah kering yang merindukan air. Seperti itulah hati kita yang rindu akan kasih setia Tuhan bagi kehidupan kita. Ini kami Tuhan, kami masuk hadirat-Mu Bapa. Akan bagikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Kuasa Roh Kudus mengalir
Kembali pagi ini Bapa, kami datang ke hadapan Tuhan. Ucapan syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu kami ada sampai pada hari ini. Kami ada karena kami percaya bahwa Tuhan ada, sehingga menghentar kami dalam ibadah kepada Tuhan. Biar kami datang dengan hati yang penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu percaya pagi ini yang datang rindu akan Tuhan, seperti tanah yang kering, seperti rusa yang merindukan air. Demikian jiwa kami rindu akan Engkau, sehingga pagi ini Tuhan, kami datang dengan seluruh kehidupan kami. Kami taruh di atas mezbah Tuhan. Kudus, kuduskanlah kami, karena Engkau kudus. Kami percaya dengan kekudusan Tuhan, maka segala yang kami lakukan dalam ibadah hari ini berkenan di hadirat Tuhan. Kami tahu bahwa pujian kami akan menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan berkati pujian ini melalui mulut kami. Urapi para pelayan-pelayan Tuhan, baik musik, singer, liturgis, seluruh jemaat yang mengangkat suara memuji Tuhan. Urapan Allah turun untuk menyenangkan Tuhan, dan dengan urapan yang ada, kami akan dikuatkan melalui puji-pujian. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang berbicara, urapan Allah juga turun, sehingga kami tahu rancangan Allah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa ruangan ini Tuhan kuasai, hingga roh-roh jahat yang mengganggu, yang mengintai seluruh perjalanan kami tiba di tempat ini, singkirkan dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa kekuatan Allah ada pada kami. Amen. Roh yang kudus menyertai kami. Bungkus ruangan ini dengan kuasa Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami kuat di tengah-tengah pergumulan hidup ini. Kami membuka ibadah kami pagi ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom. 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 Siap untuk memuji Tuhan, amin.
Kita akan angkat suatu pujian yang berkata bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Katakan Engkau baik. Dengan hati bersyukur masih hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di hadapanmu, sambil menceritakan kasihmu. Tanganku bersorak-sorak bagi kebaikanmu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur masih hadiratmu, membawa puji bagimu Yesus. Sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu tak pernah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Katakan satu kali lagi. Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu masih kuat untuk memuji Tuhan, amin. Kita percaya bahwa dengan Tuhan, bersama Tuhan, kita akan kuat menghadapi setiap situasi yang ada saat ini. Kita katakan denganmu Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yang indah
tercurah bagiku senantiasa. Dengan Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Berkebutuhan yang mulia bagi nama Tuhan. Silakan berdiri saudara-saudari. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Allah peduli bagi kehidupan kita. Setiap perkara yang ada, kita yakin dan percaya telah menolong melalui caranya, melalui waktunya. Kita katakan Allah peduli. Allah mengerti.
Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Berikan beberapa waktu untuk Tuhan. Buka hatimu untuk firman Allah, sehingga firman-Nya tidak berlalu dari kita sekali. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi firman, urapi jemaat Tuhan. Kami rindu kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami rindu kekuatan dari Tuhan. Kami rindu kami mengerti dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami rindu kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kami. Melalui firman-Mu kami tahu bahwa kami tidak sendiri. Melalui firman-Mu kami dikuatkan. Melalui firman-Mu kami dapat mengatasi segala sesuatu dengan tenang. Kami percaya jiwa kami akan tenang dengan firman Allah. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan jamah setiap kami dengan pergumulan kami yang kami hadapi dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tes. Shalom. Puji Tuhan. Kelihatannya di belakang sedikit rapat. Di depan masih ada yang kosong. Tolong dong, yang di depan boleh maju dikit, atau yang di belakang gak usah malu. Kita tetap jaga jarak, ya. Memang saya percaya yang datang ini pasti sehat semua. Karena saya udah bilang kalau yang kurang sehat bukan gak boleh, jangan dulu di rumah aja gitu ya. Karena sekarang kan kita lihat situasi sangat tidak menentu, bahkan sedang meningkat ya, COVID itu sedang meningkat. Banyak orang yang tadinya enggak percaya gitu, mana iya sih, tapi sekarang berbaring di rumah sakit ya, banyak sekali. Bahkan di Surabaya teman saya banyak yang meninggal gara-gara perkara seperti ini. Jadi di depan ini kan masih ada yang kosong. Tolong yang nggak punya anak, ya yang nggak punya anak di belakang, nggak ada yang diurusin gitu. Anak-anak remaja, maju sedikit, maju ya. Nah, iya begitu. Nah, biarkan anak-anak bisa sedikit agak leluasa di belakang. Masih ada lagi yang paling belakang. Itu berikan waktunya, tempatnya kepada anak-anak. Anak-anak nggak bisa diam. Tapi bersyukur kalau ada yang bawa anak. Kenapa? Daripada nggak ibadah. Betul Bu Yuli, depan sini ya paling aman tuh. Jauh dari semuanya. Oke, jemaat yang kekasih, sebelum saya mulai. Nah, ini jam 8 lewat. Ibu Jen dan Pak Willy silakan jalan karena mereka ada tugas. Gak apa-apa, kita ibadah apa adanya ya. Jangan terlambat. Saya salah satu orang yang sebenarnya gak suka terlambat. Daripada di sana kalian terlambat, perjalanannya cukup jauh ya, bisa 3/4 jam. Kalian juga mungkin telat pergi hari jam segini, tapi daripada sama sekali terlambatnya lebih banyak. Nah, mereka ada tugas yang sebenarnya saya juga harus pergi, tapi saya tidak pergi ya. Jadi mereka saja yang mewakili gitu. Nah, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini gereja Indonesia, bahkan dunia, digemparkan dengan satu peristiwa yang sebentar sebelum kita mulai, kita berdoa untuk ini. Dari kemarin hati saya sedih sekali. Kenapa? Di satu dusun kecil, bayangkan aja, di dusun kecil itu ada perencanaan kayaknya dihabiskan semua orang Kristen yang ada di sana. Jadi tengah malam mereka menyerbu gereja, mereka bakar yang di dalam gereja itu. Saya tadi saya lupa kasih di situ. Ada foto kalau saudara nanti butuh. Mayat-mayat itu sampai kering. Bahkan tetangga itu kan banyak jemaat di sana karena kelompok itu kelompok jemaat gitu. Itu juga dibantai habis. Jadi 4
dibantai, dibakar ya. Mereka mati. Yang dibakar itu kelihatan di foto ini itu 2 orang. Jadi sampai kering. Kalau kita bakar babi, kambing, guling itu ya, itu kan masih kelihatan basah. Ini benar-benar garing. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Gereja Bala Keselamatan di daerah, saya nggak biasa dengar nama daerahnya, jadi di daerah Dusun Lewonu, ingat kita jarang dengar, jadi kita agak susah menyebutnya ya. Di daerah Dusun Lewonu, ya, Lemban Tongoa, Sulawesi Tengah, di mana rumah ibadah Bala Keselamatan dan 6 orang, bukan 4, 6 orang dibakar warga, 4 warga dibunuh secara sadis. Saya lihat si jejeran peti gitu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin mereka juga sudah mengincar gereja-gereja kota, karena orang yang nggak kenal Tuhan, yang nggak punya Tuhan, yang tidak jaga lidahnya, berteriak bunuh orang Kristen, bunuh para pendeta. Ini menyulut sampai ke desa-desa. Perkara seperti ini nggak bisa diam, pasti mau kemana-mana udah didengar. Ini gereja nggak salah, gereja di dusun kecil yang hidup damai, tiba-tiba terjadi seperti itu. Ini salah satu mereka cari, mereka yang bekerja untuk pembunuhan ini mencari apa? Mencari sesuatu untuk menggemparkan dunia. Lihat, gampang kami bunuh orang Kristen, tapi mereka tidak tahu bahwa darah orang benar yang naik ke hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak akan pernah diam. Ya, jadi saya minta saudara, sebelum kita dengar firman, ayo kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mereka. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Peristiwa ini juga menggoncangkan kita, bukan menggoncangkan iman kita, menggoncangkan hati kita. Betapa sedih dalam seketika beberapa orang sekaligus mati karena kasus orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Haleluya Yesus. Saya minta Ibu Yuli berdoa dengan sungguh bagi pembunuh, bagi pembakar ini. Kalau Tuhan masih punya kesempatan, biar mereka bertobat. Tapi kalau tidak, Tuhan yang bekerja dengan darah orang yang benar. Bapak di surga, Tuhan pada pagi hari ini Yesus. Bapak, kami datang memohon belas kasih-Mu ya Bapak, terutama Tuhan Indonesia ini Pak. Kau melihat Tuhan makin hari ini Pak, makin saja terjadi Tuhan sesuatu yang tidak pernah diinginkan ya Bapak. Di mana Tuhan gereja telah dibakar dan mereka telah membantai umat-Mu ya Bapak. Oh Tuhan, Kamu sadarkan Tuhan mereka yang keji yang membuat ini terjadi ya Bapak. Tuhan, supaya mereka boleh bertobat ya Bapak, dan mereka boleh menyadari Tuhan kesalahan yang mereka perbuat Tuhan, supaya umat Kristen ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mohon ya Bapak, dan untuk mereka ya Tuhan yang kehilangan keluarganya ya Bapak, Kau juga berikan kekuatan kepada mereka ya Bapak, dan Kau tetapkan Tuhan, berikan kami iman yang teguh ya Bapak, supaya iman kami tidak goyah Tuhan dengan peristiwa ini ya Bapak, dan kami boleh makin mendekat lagi kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kau pulihkan Indonesia Tuhan, pulihkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur ya Bapak. Haleluya. Amin. Setiap saudara berdoa, jangan lupa bangsa kita didoakan. Penginjilan harus berjalan di negeri ini sampai kapanpun juga. Maaf saya banyak duduk ya, dan hari ini juga saya pakai sendal gitu karena kaki saya masih bengkak. Tadi saya coba sepatu nggak bisa masuk itu. Saya bersyukur kepada Tuhan saya ada hari ini, karena tanggal berapa ya, saya lupa, 14 ya, saya operasi. Saya pikir operasi biasa, dokter bilang 2 jam, ternyata 6 jam. Operasinya waktu dokter operasi dia kaget. Kenapa? Tulang saya itu sudah rusak, banyak yang sudah rusak. Bahkan bonggol yang akan diganti itu
sudah nggak ada lagi mangkoknya. Yang mangkoknya itu sudah nggak ada. Jadi hilang semua. Apanya itu tulang bonggolnya hilang, mangkoknya pun hilang. Jadi dokter bingung. Ditunda 2 hari sebelum operasi karena hasil foto kelihatan kalau itu hilang. Jadi semua persiapan bonggol yang ada di rumah sakit itu nggak bisa masuk, nggak cocok gitu, karena sudah nggak ada rumahnya lagi. Jadi mereka bikin yang baru. Jadi saya tunggu ditunda 2 hari. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, waktu operasi dokter bilang 2 jam selesai, ternyata 6 jam. Waktu saya sudah kembali ke ruang rawat, saya tanya dengan dokter, dok, lama amat operasinya, sampai saya jujur hampir mati. Dokter bilang saya gugup, saya mau rapiin seperti apa, karena ibu tulangnya udah rusak, ya udah nggak ada, rusak pula. Akhirnya dia ngambil tulang yang di sebelah bawah dekat paha ini, jadi operasiku terlalu besar. Dari paha sampai ke belakang bonggol ini besar sekali. Saya terpaksa potong tulang untuk penyangga. Jadi itu yang bikin 6 jam. Yang jaga saya Jen, anak saya, ada lagi yang lain. Itu sudah takut. Kok sampai 6 jam? Kehabisan darah. Semua sirkulasi keadaan darah saya semua anjlok lagi. HP saya turun sampai 3, saya udah susah napas. Darah memang ada, tapi persiapan cuma 2 kantong, kurang. Pihak rumah sakit mulai mencari dan meminta kita keluarga juga cari gitu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, benar-benar goncang sangat. Mendadak begitu kan susah nyari darah ya. Nah, nggak tahu rumah sakit pinjem dari mana, yang memang harus diganti gitu. Ya, dalam keadaan yang sangat-sangat bagaimana gitu, akhirnya saya masuk ke ruang ICU. Lumayan, saya 3 hari ya di ICU. Hari keempat saya keluar dari ICU. Ya puji Tuhan, berangsur-angsur. Dokter itu udah ngomong ke saya, Bu, kalau mau operasi juga jangan tuntut saya. Saya bilang, kenapa dok? Saya nggak akan nuntut orang kok, apalagi dokter sedang melakukan yang terbaik. Iya, saya kalau operasi lain, bahkan orang-orang yang operasi itu yang lebih tua dari saya, ada 80 ya, ada yang lebih bahkan penggantian bonggol, sekalipun dia usia tua, saya berani jamin itu selesai aman dan dia bisa jalan kembali. Tapi ibu, saya khawatir, dokter aja khawatir gitu ya. Jadi jangan nuntut saya ya Bu, 50-50 ya. Tapi mudah-mudahan saya sih tetap berjuang buat ibu. Lalu saya bilang dengan dia, dok, kita kan punya Tuhan. Saya juga nggak nuntut dokter kok. Kalau sampai saya nggak bisa jalan dengan normal, ya udahlah. Saya akan pakai alat tetap layani Tuhan kok. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa tingkatnya terlalu berat? Karena mungkin kelamaan gitu ya, kelamaan, dan bisa juga bawaan dari kecil ditambah dengan kelamaan gitu. Ya tapi untungnya saya cepat, jadi nggak sampai saya jatuh. Ya, waktu saya masuk ke satu ruang dokter yang bantu saya, dokter yang bantu saya itu, saya belum periksa itu. Dokter itu bilang begini, Bu, ibu pasti harus operasi, nggak bisa tunda. Karena kaki saya itu udah pendek sebelah. Karena kasus tulang ini pendek dia sebelah. Itu memungkinkan ibu tuh buat jatuh. Kalau saya jatuh itu akan hancur semua. Nah itu udah parah banget. Jadi segera operasi. Ya, karena dokter tuh bilang begitu, saya pikir bener juga gitu. Karena apa? Saya udah sakit banget. Itu hari-hari terakhir udah sangat sakit. Sering saya nggak bisa tidur. Itu sakitnya tuh kayak dipotong-potong, nyut.
Karena saya terlalu sakit, jadi saya ambil keputusan untuk pergi dokter gitu. Saya pergi dokter saraf, saya pikir saraf kaki, saraf di sini. Tapi dokter saraf itu bilang, nggak bisa Bu, Ibu harus ke rumah sakit. Saya akan kasih Ibu satu dokter yang terkenal, dokter yang memang ortopedi, dokter yang memang nggak pernah gagal. Di rumah sakit itu, dokter itu nggak pernah gagal, dia bilang. Dokter itu dokter hebat, dokter yang paling bagus, nggak pernah ada operasi yang komplain sama dia. Ibu pakai dia gitu. Jadi melalui dokter saraf ini, dia tunggu saya pagi-pagi, itu dokter baik sekali. Fajar saya itu udah berangkat dari rumah. Dia yang urus semua sampai saya masuk. Nah akhir cerita, saya boleh berjalan operasi walaupun perjalanannya tersendat ya 2 jam jadi 4 jam gitu. 2 jam jadi 6 jam. Tapi ya puji Tuhan, hari ini saya ada ya. Itu semua karena Tuhan. Benar-benar saya tahu hidup saya ini karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan udah parah banget hidup ini ya. Nah, saudara yang kekasih, saya akan juga memulai pelajaran yang minggu-minggu lalu sebelum saya masuk rumah sakit, saya ada memberikan satu gambar. Tapi itu kan baru ilustrasi, baru kita baca Alkitab dan saya tidak bahas. Nah, pagi ini saya akan bahas satu persatu sesuai dengan firman Tuhan. Tolong Rin, pasang lagi tapi jangan sampai selesai karena saya baru nanti satu-satu sampai kepada orang yang ada uang yang banyak gitu ya, sampai situ. Nah, nanti kita akan kembali lihat di Alkitab. Nah, cukup sampai situ dulu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, hidup ini kita butuh uang. Bohong kalau ada orang bilang gak perlu uang, siapapun dia. Tapi ingat, biarlah uang tidak menguasai hidup kita. Kita yang menguasai. Jangan jadikan uang itu segala-galanya. Alkitab berkata, akar segala kejahatan adalah uang. Ada uang keluarga karena itu akar kejahatan. Karena uang keluarga bisa hancur. Karena uang hidup kita pun bisa hancur. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam pengajaran doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Cukup jadi berkat buat kita. Itu yang Tuhan ajarkan bagi kita sekalian. Bukan berarti kita nggak boleh jadi kaya. Boleh-boleh aja kalau Tuhan izinkan. Di Alkitab juga banyak orang kaya kok. Tuhan memanggil Abraham. Abraham bukan orang miskin loh. Abraham itu orang kaya. Ayub orang kaya jadi miskin, tapi Tuhan kembalikan juga jadi kaya. Tapi bukan kekayaan menguasai. Sampai sekarang Tuhan mau keuangan itu tidak membawa kita ke surga. Itu alat perantara di dunia ini. Tapi ingat, kalau saya berkata seperti ini, bukan berarti jangan kita kerja malas-malas aja, bukan juga. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Selama sehat, selama kita masih kuat, silakan bekerja. Justru kalau kita banyak tidur, kurang kerja, kita tuh salah dengan Tuhan. Kalau seperti itu sampai keluarga nggak makan, salah nggak? Kita salah. Netral aja lah. Baiklah, kita masih sambung pelajaran kita dari Wahyu pasal 20 ya. Wahyu 20
karena saya lihat, kenapa saya ulang? Saya lihat ada yang lupa, yang menangkapnya kurang banyak gitu. Saya mau kita apa sekarang? Kita ini berada di zaman yang sulit. Jadi kita tuh harus berakar kuat di dalam Tuhan. Jangan nggak ngerti firman. Kalau kita nggak ngerti firman, kita tuh bisa merusak hidup kita sendiri. Nah, Wahyu 20 kita lihat ayat 11 sampai dengan 13. Nanti akan saya akhiri 15. Jadi 11 sampai 13 dulu. Ini sebenarnya udah dibaca, tinggal ngulang. Jadi saya percaya kalau kita ngulang lebih ngerti, lebih jelas, dan itu tertanam. Silakan satu orang baca satu ayat. 11, 12, 13. Ayat 11 hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyap lagi dan lagi dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Yang lain? 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semuanya, semua kita, dan dibuka juga sebuah dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, itu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Iya, mungkin ada di antara kita berpikir gini, kok ibu bawa yang ini ya? Ya, saya nggak mau kekristenan, iman kekristenan digoncangkan. Saya mau kita tahu akhir ini sampai mana gitu, endingnya kita tuh seperti apa. Kalau tentang keselamatan kita percaya kok, kita semua udah diselamatkan. Tapi sekarang akar kita kuat gak di dalam Tuhan? Banyak orang-orang Kristen tahu, banyak orang-orang Kristen sudah ngerti bahwa Tuhan adalah juru selamat. Tapi masih aja hidup dirusak, masih aja kok. Ya, nah kita lihat. Lalu aku melihat suatu takhta putih. Mengenai takhta putih, kita baca 1, 2, 3 ayat lagi yang berada di dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 9, 10 ada 2 ayat. Daniel 7. Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Daniel 7 ayat 9 sampai 10. Ya, lanjut, ada yang mau baca? Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Ya, siapa itu? Sama dengan ayat 11 yang kita lihat tadi. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, yang besar, dan dia adalah Yesus. Hari-hari ini kalau kita lihat di YouTube, banyak digoncangkan pelajaran yang menggoncangkan, terutama dari orang yang nggak kenal Tuhan. Mereka selalu berkata, Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya seorang nabi. Seorang nabi tidak akan duduk di atas takhta putih.
Seorang nabi nggak punya kuasa di atas tahta putih. Yang hanya berkuasa di atas tahta putih adalah Tuhan. Dan siapa Tuhan itu? Yesus. Jadi saya rindu kita tidak digoncangkan. Orang mau ngomong apa kayak tentang Trinitas, Tritunggal, nggak usah kita pusing. Kalau kurang jelas tanya, gereja akan menjawab kebutuhan itu. Orang yang nggak ngerti tapi membahas Trinitas apa nggak salah? Itu nggak sehat itu orang, sama dengan orang sakit jiwa. Nggak ngerti tapi mau bahas, hasilnya rusak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jelas yang bertata itu adalah Yesus. Jadi jangan digoncangkan. Mereka mau bilang Yesus kok pakai kain aja naik ke kayu salib. Enggak apa-apa, itu enggak ada masalah buat kita. Karena dia naik ke kayu salib mati untuk kita. Enggak peduli mau pakai baju apa enggak. Ya kan? Yang kita harus tahu matinya Yesus buat keselamatan bagi kita. Darahnya yang menyelamatkan kita. Jadi jangan digoncangkan. Lihat dong endingnya nih. Bahwa apa? Yesus yang ada yang punya tahta putih itu. Enggak ada. Para nabi boleh duduk dan lihat. Daniel berkata apa? Ribuan yang melayani dia di tahta putih itu. Itu bukan bidadari, ya kan? Bukan. Kita nggak perlu bunuh orang. Ajaran yang sesat kan berkata, bunuh orang Kristen, satu orang yang kamu bunuh, 70 bidadari kamu dapat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, masuk akal enggak? Ingat loh, Yesus tuh nggak pernah ngajar kita bunuh orang. Yesus mengajarkan ketika kamu ditampar pipi kanan, berikan kepada mereka pipi kiri. Artinya ngalah. Gak usah buat masalah, ngalah. Kita gak pernah diajarkan kejahatan untuk sampai bunuh orang masuk surga. Mana ada bunuh orang masuk surga? Bunuh orang dapat 70 bidadari. Kalau 6 orang yang mati seperti yang kita berdoa itu, berarti satu orang 420 bidadari. Mana ada? Tuhan gak menyiapkan yang aneh-aneh, itu dongeng. Yang benar, yang duduk di atas tahta itu, ribuan yang melayani dia adalah Yesus. Amin. Dan ribuan yang melayani dia adalah malaikat. Jemaat yang kasih di dalam Tuhan, kita pun akan masuk dengan Tuhan di sana. Sebab Alkitab berkata kita nih orang yang dicintai Tuhan. Kita nih biji mata Tuhan. Maka saya bilang berani sekali mereka bunuh sampai begitu banyak orang percaya. Darah orang percaya teriak di hadapan Tuhan. Tuhan gak tinggal diam, tunggu waktunya. Kita sekarang gak tahu siapa pembunuhnya. Itu pengecut. Udah bunuh mereka kabur, udah bakar mereka lari hilang. Itu pengecut. Bukan bidadari yang ikut mereka, iblis. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu pelajaran sesat aneh. Di tahta putih adalah Yesus dan di sana telah saudara dan saya ada. Setuju? Karena dosa kita diampuni. Yuk hidup di dalam Tuhan. Jangan lari dari jalur Tuhan. Sederhana, gak apa-apa. Ayat 12.
Masih ayat 11 belum selesai. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar, dan Dia, yaitu Yesus yang duduk di atasnya. Dari hadapan Tuhan lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Langit dan bumi Dia yang ciptakan. Kejadian pasal 1 ayat pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan. Allah siapa? Allah di dalam Yesus yang duduk di atas tahta ini. Bahagia lu, kita memiliki Dia. Bahagia sebab Dia segala-galanya. Amin. Bahagia. Maka jangan cari-cari lagi di luar, percaya yang di luar segala macam. Saya ditawarkan dengan orang yang baik hati. Bu, kayaknya ada alternatif tuh Bu yang udah saya cari tahu. Karena dia lihat saya jalan pincang. Mereka pergi cari tahu alternatif yang paling bagus. Satu kali mereka cari saya. Bu, maaf ya, saya mau nolong Ibu tapi gak bisa. Tapi saya sudah usaha cari alternatif buat bantu kaki Ibu. Oh iya, terima kasih banyak. Coba deh Bu, siapa tahu tertolong. Saya bilang dengan dia, saya tahu kamu udah cari. Saya minta maaf, saya gak bisa peduli permintaannya. Kenapa? Saya punya Tuhan, gak akan saya turun ke alternatif. Gak apa-apa Bu, dia gak bikin apa-apa kok. Cuman dia urut-urut aja. Oh enggak. Apapun yang terjadi, saya tidak akan melangkah ke alternatif. Karena saya punya Tuhan. Tapi kenapa akhirnya saya jatuh ke tangan dokter operasi? Oh iya, Alkitab nggak melarang. Kenapa? Karena hikmat di dokter itu datang dari Tuhan. Amin. Boleh, jangan ekstrim. Orang Kristen boleh ke dokter, silakan, tapi jangan 100% bergantung di dokter. Maka dokter bilang 50-50, ya udahlah. Kenapa? Maju saya kena, mundur saya kena, ya kan? Nah sekarang saya berada di tengah perjalanan. Ya udahlah. Saya sampai ngomong di dokter itu yang ngomong ke saya. Bu, saya sih akan berjuang loh untuk Ibu dan untuk pekerjaan saya. Terus saya berkata begini dengan dia, dokter berjuang, saya juga punya Tuhan. Tuhan turut bekerja sama dengan dokter. Dan saya yakin kok, walaupun tingkat sulit, masa iya Tuhan gak biarkan saya bisa berjalan lagi. Sekalipun seperti itu Dok, saya tetap akan melayani. Saya kagum tuh dengan pendeta Yunus. Kadang saya takut loh dia meraba-raba. Tapi dia bilang, dengan kebutaan saya tetap melayani Tuhan. Saya kagum dengan orang yang seperti itu. Saya bilang, baru kaki. Sedangkan orang buta aja masih mau layani, apalagi kaki. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktunya kita untuk hidup di jalur Tuhan, dan biarlah hidupi Dia di dalam kita. Walaupun banyak hal yang gak menunjang kita, kembali kita pada Alkitab kita. Langit dan bumi akan lenyap. Saatnya semua akan dihancurkan dan habis. Mau cari rumahmu, blok C gereja sudah gak ada lagi. Semua hancur. Kenapa? Itu yang dinamakan fana. Fana itu gak kekal. Maka saya bilang, kita berusaha dan bekerja secukupnya.
Karena semua itu akan kita tinggalkan. Kaya, miskin, semua akan kita tinggalkan. Kita menghadap Tuhan dengan telanjang. Gak bawa apa-apa. Kita lanjutkan lagi. Dan aku melihat orang-orang mati. Itu keadilan Tuhan, perhatikan. Besar dan kecil. Kan kita lihat ada anak-anak kecil yang meninggal. Ada orang tua sangat, tapi ada juga banyak orang muda. Alkitab berkata, mereka beristirahat. Tubuh mereka memang kembali ke bumi, tapi jiwa mereka berada di Firdaus. Yang percaya Tuhan, Firdaus kayak apa ya, Bu? Ya Firdaus waktu ada di Taman Eden, di sana nggak ada kesusahan. Ya di Eden itu ya Firdaus. Waktu Tuhan jadikan bumi ada Firdaus kan, Tuhan jadikan. Seharusnya itu tempat manusia, Tuhan nggak akan rombak. Jadi waktu Adam dikeluarkan dari Firdaus. Hawa dikeluarkan karena itu bukan tempat dosa. Itu Firdaus disembunyikan Tuhan. Langsung lenyap dari permukaan bumi. Itu tempat penyimpanan orang-orang mati yang di dalam Tuhan. Sudah gak berdosa lagi, udah. Gak ada tuh orang main judi di sana. Gak ada tuh orang main game di sana. Gak ada lagi yang hidup di dunia ini di sana. Di Firdaus pun mereka udah menyembah Tuhan siang dan malam karena itu kesukaan mereka. Nunggu. Jadi kita tuh belum di sorga. Pak Yosua tuh meninggal tuh belum di sorga, Ustaz. Kalau ada yang bilang, oh dia udah pulang ke sorga, itu kata kiasan. Maka di Alkitab kadang-kadang kata kiasan itu menjadi bahan yang orang dunia tuh yang nggak percaya itu kadang-kadang ngerusak gitu, karena mereka nggak ngerti. Lalu kapan orang mati itu baru ke sorga? Baca Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Jemaat yang udah dapat boleh, tapi dengar dulu kanan kiri ya, karena kita semua rata-rata bawa Alkitab. Jadi kalau nggak bunyi kertas lagi, berarti kan semua ikut baca. Kalau masih ada bunyi kertas, nunggu gitu. Para remaja harus bisa baca Alkitab, jangan main game aja kerjaannya. Saya mau remaja yang baca 2 ayat. Ada remaja nggak? Apa semua nenek-nenek ini di sini? Ayo, buruan dikit. Oh, remaja kita nggak bisa baca. Stop. Saya nggak dengar. Diulang, di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika ada demikian, tentu aku menyatakan kepadamu, sebab aku berdiri untuk menyediakan tempat tinggal. Udah 2 ayat belum kan? Baru 1, yang lain 1 ayat. Ayo, yang lain. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan
Ya, di rumah Bapakku. Itu baru surga loh. Banyak tempat tinggal. Kalau itu udah siap semua, langit dan bumi akan lenyap. Sangkakala Allah akan berbunyi. Orang yang hidup di dalam Tuhan, yang mati di dalam Tuhan, kata yang kita baca tadi. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di tahta itu. Jadi ada kebangkitan orang-orang mati. Yuk kita lihat di 1 Tesalonika. Jangan buru-buru ya, ibadah buru-buru cuma khotbah 15 menit kita nggak dapat apa-apa. Satu Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Boleh berdiri lagi, satu orang baca satu. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang Iya. Kamu nggak boleh nggak tahu, saudara harus tahu. Lanjut Pak. bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Lanjut. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Lanjut. Ayat 15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Iya, lanjut. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu pemburu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Belum selesai loh. 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Kita lihat. Kemana ya? Tes, hilang. Nah kita lihat. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan, orang-orang yang masih hidup, waktu Yesus datang sangkakala Allah berbunyi, orang mati di dalam Tuhan akan lebih dahulu bangkit. Jadi magnet itu dari Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus di angkasa. Orang mati ikut magnet itu yang ada di mana? Di Firdaus tadi. Jadi Tuhan buka itu pintu Firdaus. Semua orang mati tertarik dengan magnet Yesus. Kalau kita masih hidup saat itu, tubuh kita tuh tinggal, baju kita tinggal, kita juga naik, kita kumpul. Nah itu yang dikatakan apa? Pertemuan dengan anak domba Allah. Jadi yang mati dan hidup dipertemukan nanti di sana. Masuklah dalam tahta putih yang berdiri di hadapan tahta
Allah yang kita lihat tadi. Kita tadi sampai ayat 12 ya. Kita berdiri di hadapan tahta Allah. Tolong kembali lagi, maju sedikit dari yang tadi. Kita ada melihat itu kitab kehidupan dibuka. Jadi saudara semua ini ada nama di sana dan ada buku. Ada nggak namamu dalam kitab kehidupan itu? Bisa nggak dinyalain lagi? Ya, setiap orang dibuka, dipanggil namanya, berdiri di hadapan Tuhan. Maju dikit, maju sampai saya bilang berhenti. Tahta putih. Nah, itu semasa hidup mereka ya. Ada yang selingkuh, ada yang perjudian, ada yang nipu orang nih dengan keuangan, nipu perusahaan. Nggak akan luput, semua akan menghadap Tuhan. Yang gak ada namanya dibuang tuh ke lautan api. Itulah kematian yang kedua. Terus. Ular pun gak akan mati di sana. Jangan berpikir bisa punya artis di sana. Silakan aja, boleh daftar kalau begitu. Segala perbuatan ditulis dan dibacakan di hadapan manusia. Tuhan berikan baju yang baru. Nah, diangkat masuk ke dalam kerajaan surga yang Tuhan bilang, supaya di mana aku berada, di sana pun kamu berada. Saya rindu kita semua berada dalam posisi yang begini. Enak ya? Dia yang melayani nih. Dan inilah yang dibilang upahmu besar di surga. Itu kemuliaan Tuhan tuh. Dibawa ke rumah Bapa. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pembacaan kita tadi biar selesai. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut, kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan mereka. Jadi saudara,
Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mulai sekarang ini kita akan melangkah dengan benar di hadapan Tuhan. Perbuatan, perkataan kita benar, pekerjaan kita benar, kita mulai dengan Tuhan. Karena semua akan dicatat. Tuhan gak ingat masa lalu, asal kita hidup sungguh-sungguh di masa sekarang ini. Makanya dikatakan Tuhan baik. Kita lanjutkan lagi. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ini berbicara tentang iblis, kerajaan maut. Kita lihat iblis itu dengan antek-anteknya sekarang ini kan bekerja keras. Melalui apa aja yang mereka bisa masuk. Maka jangan kasih kesempatan kepada iblis. Wah, saya lihat dahsyat. Dahsyat gak iblis kerja? Dahsyat. Bisa melalui apa? Melalui orang yang gak percaya. Nah, seperti terjadi pembunuhan ini. Itu kerjaan siapa? Kerjaan setan. Kita ini banyak bisa jadi pembunuh. Kerjaan siapa? Setan. Saudara gak bunuh pakai pisau gitu ya, tapi bunuh orang sampai semangat orang gak bisa bangun dengan perkataan kita, ya enggak? Keluar rumah sekarang, hati-hati. Pergaulan gak bisa bebas lagi, gak bisa pergi cekikit ke klub malam gitu, kumpul-kumpul. Tapi hati-hati, apa yang dipakai iblis? Sekali lagi, game yang gak pernah berhenti sampai watak kamu dibentuk oleh game itu. Hati-hati loh, kamu itu milik Tuhan. Saya harus bisa berbicara supaya saya jangan salah dengan Tuhan. Coba sekarang ngelarang anak-anak kecil aja susah loh, jangan main game, teriak-teriak. Pak Fred jaga anaknya jangan sampai ya. Kalau dia nangis jangan kasih Pak. Kadang-kadang susah loh kita sekarang, apalagi streaming sekolahnya, daring. Terakhir itu Februari, saya tuh masih nyita HP anak-anak, gak boleh bawa HP ke sekolah, ke dalam kelas. Tapi sekarang mereka sekolah pakai HP, ya kan? Kita gak bisa larang. Sekolah, habis sekolah lanjut main. Playgroup aja. Waduh, cucu saya itu playgroup itu, kalau sudah itu kesempatan, kalau kita lengah dia main. Berapa hari ini selesai sekolah dia 3 jam di HP. Itu saya suruh papa mamanya kerasin, teriak-teriak nangis, biarkan. Saya nggak mau terbentuk dengan karakter game. Jadi apa nanti? Ya keras. Bagi remaja, kamu mungkin nggak akan dikerasin orang tua sampai kayak gitu, tapi bertobat, jangan main-main loh. Kita akan menghadap Tuhan nanti. Kalau game itu sudah membentuk karakter kamu, Tuhan itu udah susah masuk. Jujur. Apalagi main apa, PUBG apa, saya nggak ngerti. Saya tuh gatek. Saya tuh bisa cuman karena sekarang apa? Harus daring. Saya belajar. Kalau karakter kamu udah dimatrai dengan setan, dengan game, hati-hati. Kamu akan masuk dalam pengadilan Tuhan. Lambat atau cepat itu akan terjadi. Jangan bilang, si ibu galak banget kok banyak. Kalau saya gak korban, saya berutang jiwa di hadapan Tuhan. Suka gak suka terserah. Kenapa kita buang hidup kita dengan perkara yang fana? Alkitab gak pernah disentuh. Mati kok tanpa game itu. Hati-hati. Oke, kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Dan
setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Saya percaya semua jemaat yang hadir, nama kalian sudah tertulis dalam kitab kehidupan ketika kita percaya sampai masa tua kita ada dalam rumah Tuhan. Masih ada kesempatan yang kurang jelas, yang kurang ngerti, kita perbaiki hari ini. Minggu-minggu yang akan datang saya berkhotbah, saya akan nyambung terus. Langit yang baru, bumi yang baru. Supaya kita jangan salah, pemikiran kita nggak salah. Sekarang kan dunia orang mati aja banyak orang salah berpikir. Dia udah di sorga, ya saya senyum aja karena saya tahu orang yang berbicara seperti itu nggak jelas, ya nggak? Sorga nanti buat kita bersama-sama. Yang Tuhan siapkannya sekarang ada di sorga siapa? Yesus Tuhan dengan kemuliaannya. Jadi setiap orang yang mati disimpan di Firdaus, menantikan hari yang besar. Amin. 5-10 menit, jangan buru-buru, kita nggak bertumbuh. 5-10 menit saya berikan waktu untuk kita bertanya kalau kurang jelas. Nggak usah malu. Orang yang nggak tanya Pak Frid dalam hidup ini, dalam pelajaran ada 3 hal. Tidak mengerti, walaupun udah dijelasin. Ya terus apa lagi beliau nih? Ini guru, dia tahu nih. Malu atau males ya? Bodoh amat. Jadi anak Tuhan jangan cuek, jangan bodoh. Ini tentang hidup loh. Yang terakhir apa? Tidak mengerti, nggak mau bertanya. Satunya apa? Semua betul. Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya ya Bu. Oh iya, pengacara aja mau nanya. Jadi gini Bu, di sini bahwa kitab kehidupan kita itu kan akan dibuka dan dibaca. Nah, kitab kehidupan kita itu kan sejak kita lahir sampai kita dipanggil pulang. Betul. Nah, dalam perjalanan itu kan kalau kita hitung dosa kita mungkin banyak banget. Banyak banget. Ya. Nah, bagaimana caranya sehingga dosa-dosa yang begitu banyak yang kita lakukan itu sehingga akhirnya pas saat dibuka kita itu sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Pak, Bapak Tuhan masih kasih hidup sampai hari ini. Berarti Tuhan sayang Bapak. Ya. Ketika Bapak berkata, Yesus, aku percaya Engkau mati di kayu salib, walaupun 2000 tahun yang lalu, tapi darahmu tetap berkuasa. Sampai hari ini kalau aku datang berkata, Tuhan, aku gak bisa hitung dosaku terlalu banyak. Tuhan bilang, darahku sudah menyucikan itu. Jadi darah Yesus itu sudah sucikan dosa Bapak seperti ini banyaknya, sudah dibersihkan. Sekalipun dosamu merah seperti kermis, aku menyucikannya seperti salju. Berarti semua dosa Bapak itu sudah dikuduskan. Makanya kita perlu ibadah. Ya, orang yang dosanya masih belum dikuduskan, dia malas ibadah. Karena dosa itu yang ngekang dia ibadah. Dosa itu yang ngekang dia nggak baca Alkitab. Dosa itu yang mengekang dia hidup dalam kehidupan yang lama yang sehari-hari yang Tuhan nggak suka. Kalau kita mulai cari Tuhan, mulai menyanyi buat Tuhan, mulai hidup dalam Tuhan, artinya masih ada kesempatan dosa kita dikuduskan oleh Tuhan. Maka kita perlu berdoa. Itu loh Pak. Bapak jangan bawa mimpi dosaku banyak, enggak. Dosamu sudah diampuni. Ingat loh, perempuan berdosa, perempuan tukang zina, waktu datang kepada Tuhan, ditangkap kan dia dengan orang banyak.
dibawa di hadapan Yesus. Orang Farisi bilang apa dengan Yesus? Tuhan, ini perempuan mau diapakan? Kami dapati dia sedang berzina ketangkep basah gitu. Kami bawa dengan Yesus dengan tujuan supaya Yesus bunuh dia seperti hukum yang ada. Tapi Yesus gak berbicara apa. Yesus diam. Tuhan tanya kepada mereka, siapa di antara kamu yang gak berdosa? Ambil batu. Yang gak berdosa, lempar perempuan ini sampai mati. Satu dengan yang lain saling memandang. Lu berdosa, gue berdosa. Siapa tahu di antara yang nangkep itu ada juga orang yang pernah tidur dengan perempuan itu, ya kan? Wih, dosaku banyak nih. Satu-satu pergi. Tinggal Yesus dan perempuan ini. Yesus tahu gak ada orang, tapi dia bertanya dengan perempuan itu, di mana mereka? Perempuan itu bilang, semua udah pergi. Kalau mereka itu gak menghukum kamu, aku berkata kepadamu, hari ini dosamu diampuni, pulang dan jangan berbuat lagi. Jahat di sisi Yesus. Waktu dia buka hati, dia berkata apa? Tuhan, kalau engkau berada di Firdaus, ingatlah akan aku. Itu pertobatan. Yesus bilang apa? Hari ini engkau dan aku bersama-sama akan masuk dalam Firdaus. Berarti dosanya sudah diampuni. Kalau dihitung dosa kita dari kecil, ini nggak muat, Pak. Itulah kita butuh Yesus. Oke, itu jawaban saya. Satu orang lagi. Kalau tadi kan misalnya kan setelah dia pada saat dia berbuat dosa seperti pertanyaan Bapak tadi, ya kan, setelah dia menerima Yesus oke diampuni. Tapi setelah dia bertobat, kan kita tidak tahu. Nah, kan sesuatu yang terjadi sama dia, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Tapi kemudian dia bertobat lagi, apakah itu tercatat dalam kitab hidup? Asal sungguh-sungguh, asal jangan main-main gitu loh. Main-main tuh gini, sekali, 2 kali, 10 kali selalu begitu. Ya itu namanya main-main ya. Tuhan juga gak suka. Jadi jangan main-main. Usahakan udah bertobat. Kalau sampai nggak sadar gitu, baru ikut gitu, bertobat terus. Bertobatnya sungguh-sungguh, jadi jangan bolak-balik. Kita aja enak kalau berbolak-balik orang datang minta maaf kan. Jangan bolak-balik. Tuhan bilang jangan menduka citakan Roh Kudus ya, jangan bolak-balik. Jadi kayak main-main dengan Tuhan bolak-balik. Oke, jangan bolak-balik deh. Jelas? Atau ada yang mau tanya? David mau tanya? Oh sama. Oke, Pak Kun. Jelas. Kalau sudah jelas, kita tundukkan kepala, kita berdoa khusus untuk firman Tuhan. Nanti Ibu Cindy berdoa untuk firman Tuhan. Puji syukur kami datang ke hadirat Bapa. Dan kali ini kami telah dikenyangkan melalui harapan rohani kami ya Tuhan. Biar kami sekarang hidup lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan seturut dengan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan apa yang menjadi firman-Mu dalam setiap kehidupan langkah kami ya Tuhan. Kapanpun kami berada Tuhan. Pakai kami semua ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu dengan jalan yang takut kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Kau menguatkan kami melalui firman-Mu. Terima kasih untuk Ibu Maria yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami Ibu Maria dan pakai beliau lebih heran lagi ya kekuatan dan segala sesuatunya Tuhan. Jadikan kami semua ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, nyanyian tanpa musik nggak apa-apa karena darurat ya. Ada yang main musik juga ya, puji Tuhan ya. Dengan Tuhan jangan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan
Kasihan Tuhan ya. Kita persembahan boleh dijalankan. Baiklah, sementara nyanyi, persembahan ini akan dijalankan, saudara maju aja ya. Yang berulang tahun, mungkin Ada yang ulang tahun boleh maju? Nggak ada ya? ada mungkin nggak hadir, Rip. Ada Ko Samuel itu pasti. Kalau nggak ada, kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Berkati tangan-tangan yang berkorban. Dalam nama Yesus persembahan ini Tuhan berkati. Berkati jemaat sehingga mereka tidak hidup dalam kekurangan, tapi mereka hidup dalam kecukupan. Dan Allah yang memelihara mereka di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini ya Tuhan. Kami berdoa juga agar Tuhan memberkati negeri kami. Tuhan menolong bangsa ini. Tuhan menjamah bangsa ini. Keamanan buat orang percaya juga. Bahkan ekonomi buat orang-orang percaya dan keseluruhannya. Berkatilah presiden kami dengan segala staf sampai kepada RT RW. Tuhan lindungi mereka. Tuhan beserta karena pemerintahan datang dari Tuhan juga. Doa kami menguatkan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan tolong. Kami berdoa buat penyakit yang sedang melanda dunia ini termasuk negeri kami. Kami berdoa segala virus Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga manusia boleh bekerja dengan bebas. Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan kami percaya
seluruh jemaat yang hadir hari ini. Tidak ada satu pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri pertolongan kepada seluruh jemaat yang hadir. Tuhan bukakan jalan, apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan, menghasilkan hasil yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau keluar masukmu, memberkati usaha dan pekerjaanmu. Dimanapun engkau berada, kau diberkati. Dan terimalah damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Satu dengan yang lain cukup saudara mengangkat tangan dan memberi salam melalui mengangkat tangan. Gak usah salam-salaman ya, jangan bersinggung ya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Selamat siang, Pak.